Selamat siang sahabat Jawa Timur, selamat datang dalam Jatim News Today edisi 25 Februari 2021 bersama dengan saya Billy Patopoy yang menemani Anda untuk edisi update COVID-19. Nanti kita akan bergabung bersama dengan reporter dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Kota di Sidoarjo. Nanti ada 4 reporter yang akan memberikan informasi untuk update COVID-19 pada siang hari ini. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Informasi pertama bergabung bersama dengan Ramadan Eka dari Suara Sidoarjo. Kali ini berbagi kabar Polresta Sidoarjo meningkatkan kemampuan dan peran Babin Kamtipmas sebagai tracer COVID-19. Rama, silakan dengan laporannya. Baik, sahabat Jawa Timur, untuk menambah pengetahuan, peningkatan kemampuan dan efektivitas peran Babin Kamtipmas sebagai tracer COVID-19, Satbinmas Polresta Sidoarjo pada Rabu 24 Februari menggelar pelatihan yang berhubungan dengan upaya tracing COVID-19 kepada 349 Babin Kamtipmas di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Peserta dalam kegiatan ini dibagi dalam 3 hari dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pelatihan ini dibuka oleh Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo, dan menghadirkan pemateri dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, yakni Dr. Yanto Lipu. Materi yang disampaikan adalah pengetahuan dasar tentang COVID-19, pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI, penelusuran kontak, pemantauan karantina, isolasi mandiri, dan pemberdayaan masyarakat dalam pemantauan karantina atau isolasi mandiri. Kombes Pol Sumarji menyampaikan agar anggota Babin Kamtipmas sebagai tracer COVID-19 dapat memahami tugasnya sebaik mungkin. Diharapkan materi-materi yang disampaikan dapat diimplementasikan dalam bertugas di tengah masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dr. Yanto Lipu, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menyampaikan, para Babin Kamtipmas harus mengetahui mekanisme tracing dalam penanganan COVID-19, seperti bagaimana mengidentifikasi aktivitas warga terinfeksi COVID-19, menjalin sinergitas bersama instansi-instansi terkait termasuk dalam menyajikan informasi akurat, kemudian aktif mengedukasi warga atas segala perkembangan yang ada, hingga langkah-langkah yang harus dilakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke Billy. Dari Suara Sidoarjo, kita ke Persada FM Kabupaten Blitar. Kali ini bersama dengan Risma Erina. PPKM Mikro diperpanjang, sektor pendidikan di Kabupaten Blitar kembali ditunda. Risma, silakan dengan laporannya. Ya, baik Billy dan juga sahabat Jawa Timur, berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur terbaru bahwa pelaksanaan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro di seluruh daerah Jawa Timur diperpanjang dan PPKM Mikro ini diterapkan mulai tanggal 23 Februari sampai 8 Maret mendatang. Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Budi Kusumarjaka mengatakan, karena ada regulasi tersebut, mau tidak mau sektor pendidikan di jenjang SD hingga SMP ini harus ditunda karena ada instruksi langsung dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menyikapi kondisi ini, pihaknya terus menginstruksikan kepada semua lembaga pendidikan agar tetap belajar dari rumah atau pembelajaran menggunakan sistem daring. Ia mengakui memang banyak siswa yang mulai jenuh dengan konsep belajar daring. Namun hal ini jangan dijadikan beban karena semua hal yang telah dilakukan pemerintah ini demi keselamatan bersama. Budi menambahkan para peserta didik diminta untuk terus bersemangat dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru di setiap jenjang pendidikan dan juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan COVID saat melaksanakan rutinitas sehari-hari. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Risma atas laporannya. Selanjutnya kita ke Kabupaten Gresik. Ada Putri Rizkiana dari Suara Gresik. Sebanyak 1.600 ASN di Gresik jalani vaksinasi tahap kedua. Putri, silakan dengan laporannya. Sebanyak 1.600 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur disuntik vaksin COVID-19 sebagai lanjutan program vaksinasi tahap kedua di wilayah tersebut setelah sehari sebelumnya vaksinasi menyasar TNI, Polri, serta puluhan jurnalis yang bertugas di Kabupaten Gresik. Abimanyu Ponco Atmojo, selaku pelaksana harian Bupati Gresik, menjadi orang pertama dari kalangan ASN yang divaksin COVID-19 setelah melalui proses screening atau pemeriksaan saat meninjau pelaksanaan program tersebut.
Kabupaten Gresik telah menerima 20.000 dosis vaksin COVID-19 dan dalam tahap ini, pemerintah menargetkan vaksinasi bagi 10.000 penerima. Sasarannya yakni ASN, TNI, Polri, dan juga instansi vertikal di Kabupaten Gresik. Pemberian vaksin kepada ASN karena sebagai pelayanan publik yang rentan terpapar COVID-19, sehingga menjadi salah satu prioritas utama penerima vaksin. Pihaknya menargetkan vaksinasi tahap kedua akan selesai dalam pekan ini, sehingga bisa secepatnya mengajukan kembali persediaan vaksin COVID-19 untuk diberikan kepada masyarakat yang belum menerima. Reza Falevi selaku Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Gresik menyebutkan bahwa vaksinasi bagi para ASN dilaksanakan di sejumlah titik, masing-masing ada di gedung Pemkab Gresik, seluruh puskesmas dan juga sejumlah rumah sakit di Kabupaten Gresik. Para ASN juga akan menjalani vaksinasi sebanyak 2 kali dan untuk kemarin adalah pemberian dosis pertama. Kemudian 14 hari ke depan akan dilakukan vaksinasi lagi dosis kedua. Pemerintah berharap agar para ASN yang telah divaksin untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Saya Putri Rizkiana, Suara Gresik mengabarkan. Baik, terima kasih Putri Rizkiana dari Suara Gresik. Kita selanjutnya akan bergabung bersama dengan Amanda dari Suara Madiun ya, yang sekaligus juga akan menjadi informasi terakhir dalam Jatim News Today edisi hari ini. Pelayanan publik jadi sasaran vaksinasi tahap kedua di Kota Madiun. Selengkapnya bersama dengan Amanda dari Suara Madiun. Sahabat Jatim News, vaksinasi di Kota Madiun terus berjalan. Kali ini vaksinasi tahap kedua menyasar instansi pelayanan publik Rabu 24 Februari 2021. Wali Kota Madiun Maidi menyebut sasaran pelayanan publik ini tidak hanya pegawai pemerintah, namun juga TNI, Polri, wartawan, hingga tokoh agama. Masyarakat kelompok lain wajib bersabar sejenak. Vaksinasi pastinya akan sampai kepada masyarakat secara umum ke depannya. Saat ini belum semua aparatur sipil negara atau ASN mendapatkan vaksin. Mereka yang diprioritaskan lebih awal, yakni memiliki mobilitas tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya, relawan petugas penyemprot disinfektan hingga pemulasaran jenazah dan bidang pelayanan lain. Wali Kota berharap pelayanan kepada masyarakat bisa segera kembali maksimal, biarpun saat ini di tengah pandemi COVID-19. Wali Kota Maidi mengatakan, perpanjangan PPKM Mikro yang dijalankan saat ini dengan pelayanan di pemerintahan harus 50%. Untuk itu, mereka diprioritaskan mendapatkan vaksin tahap 2 kali ini. Begitu juga dengan tokoh agama seperti kiai, pastor, dan lainnya agar lebih percaya diri dan pelayanan publik dapat berjalan optimal. Sebagai informasi sahabat, kasus konfirmasi di Kota Madiun saat ini berjumlah 1.404 orang dengan 1.189 orang diantaranya telah sembuh, 40 lainnya masih dalam perawatan, 78 orang isolasi mandiri, dan 97 orang meninggal dunia. Amanda, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Amanda atas laporannya, juga sahabat Jawa Timur. Demikian untuk serangkaian informasi dalam Jatim News Today edisi 25 Februari 2021. Saya Billy Patopoy bersama dengan kru yang bertugas harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang, persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.